Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahirotunisa dengan NIM A1B121089. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah pendekatan struktural hermeneutik yang akan dijelaskan oleh kelompok 8. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Farah Sofriani dengan NIM A1B121085. Kemudian yang kedua ada Agung Syaputra dengan NIM A1B121084. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Mahirotunisa dengan NIM A1B121089. Kemudian yang keempat ada Juwita Serli Monika dengan NIM A1B121055. Kemudian yang terakhir ada Marta Freti Sihombing dengan NIM A1B121075. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Secara etimologis, akar kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneunin, yang berarti menafsirkan. Maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Di dalam istilah itu, secara langsung terkandung unsur-unsur penting yaitu mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Dalam pemikiran Paul Ricoeur, hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda, atau simbol yang dianggap sebagai teks. Hermeneutik, menurut pandangan kritik sastra, adalah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks karya sastra. Hermeneutik cocok untuk membahas karya sastra karena dalam kajian sastra, apapun bentuknya berkaitan dengan suatu aktivitas, yakni interpretasi atau penafsiran. Kegiatan apresiasi sastra dan kritik sastra pada awal dan akhirnya bersangkut paut dengan karya sastra yang harus diinterpretasi dan dimaknai. Semua kegiatan kajian sastra, terutama dalam prosesnya, pasti melibatkan peranan hermeneutika. Karya sastra dalam pandangan hermeneutik ialah sebagai objek yang perlu diinterpretasikan oleh subjek atau hermeneutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sofriani dengan NIM A1B121085. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mahirotunisa. Hermeneutik menurut pandangan kritik sastra adalah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaah teks karya sastra. Hermeneutik cocok untuk membaca karya sastra karena dalam kajian sastra apapun bentuknya berkaitan dengan suatu aktivitas yakni interpretasi atau penafsiran. Kegiatan apresiasi sastra dan kritik sastra pada awal dan akhirnya bersangkut paut dengan karya sastra yang harus diinterpretasi dan dimaknai. Semua kegiatan kajian sastra, terutama dalam prosesnya, pasti melibatkan peran konsep hermeneutika. Karya sastra dalam pemandangan hermeneutik ialah sebagai objek yang perlu diinterpretasikan oleh subjek atau hermeneutik. Bahasa dalam pandangan hermeneutik sebagai medium yang tanpa batas, yang membawa segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk karya sastra yang menjadi objek kajiannya. Hermeneutik harus bisa bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan bahasa, supaya tercipta transformasi di dalamnya, terutama dalam membedah teks karya sastra. Selain itu juga supaya tercipta aturan tata bahasa yang baik dan memudahkan langkah kerja hermeneutik dalam memberikan interpretasi dan pemahaman yang optimal terhadap teks karya sastra. Pendekatan hermeneutik merupakan suatu cara untuk memahami agama atau teks kitab suci.
Pendekatan ini dianggap tepat dalam memahami karya sastra dengan pertimbangan bahwa di antara karya tulis yang paling dekat dengan agama adalah karya sastra. Pada tahap tertentu, teks agama sama dengan teks karya sastra. Perbedaannya merupakan kebenaran, keyakinan, serta merupakan kebenaran imajinasi. Agama dan sastra adalah bahasa, baik lisan maupun tulisan. Asal mula agama adalah firman Tuhan, asal mula sastra adalah kata-kata imajinasi pengarang. Perkenalkan, nama saya Marta Fitri Shombing dengan NIM A1B1211075. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Keyakinan dan imajinasi tidak bisa dibuktikan, melainkan harus ditafsirkan. Pendekatan heureutik tidak mencari makna yang benar, melainkan mencari makna yang optimal dalam menginterpretasikannya. Untuk menghindari keterbatasan proses interpretasi, peneliti harus memiliki titik pijak yang jelas. Pada umumnya dilakukan dengan gerak spiral untuk memberi kekayaan makna dalam suatu karya sastra, menambah kualitas estetika, etika, dan logika. Proses pemahaman dan interpretasi teks bukanlah merupakan suatu upaya menghidupkan kembali atau reproduksi, melainkan rekreatif dan produktif. Konsekuensinya, maka peran subjek sangat menentukan dalam interpretasi teks sebagai pemberi makna. Salah satu tugas hermeneutik adalah menghidupkan dan merekonstruksi sebuah teks dalam jaringan interaksi antara pembicara, pendengar, dan kondisi batin serta sosial yang melingkupinya, agar sebuah pernyataan tidak mengalami aliansi dan menyesatkan pembacanya. Terima kasih. Konsep dan cara kerja metode dari pendekatan hermeneutik. A. Mula-mula teks atau sastra ditempatkan sebagai objek yang diteliti sekaligus sebagai objek dan pusat yang otonom. Karya seni diposisikan sebagai fakta ontologi. B. Selanjutnya, karya sastra sebagai fakta ontologi dipahami dengan cara mengobjektivasi strukturnya. C. Pada tahap berikutnya, pemahaman semakin luas ketika masuk pada lapis simbolisasi. Hal ini terjadi sebab desain tafsir telah melampaui batas struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juta Salimonika akan melanjutkan materi selanjutnya. Konsep dan cara kerja metode dan pendekatan hermeneutik yang selanjutnya adalah D. Kode-kode simbolik yang ditafsirkan tentu saja membutuhkan hal-hal yang bersifat referensial, menyangkut proses kreatif dan faktor-faktor yang berkaitan. E. Kode simbolik yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan berbagai persoalan di luar dirinya, menuntut disiplin ilmu lain untuk melengkapi tafsir. F. Menurut Paul Ricoeur, hermeneutika sebuah cara untuk memahami teks yang pada akhirnya ujung dari proses itu adalah ditemukannya makna atau pesan. Dari skema, tampak bahwa makna dan pesan dalam tafsir hermeneutik berada pada wilayah yang paling luas dan paling berjauhan dengan teks, tetapi tetap berada di dalam horizon yang dipancarkan teks. Selanjutnya, keunggulan pendekatan hermeneutik, yaitu kelebihan teori ini ialah memberikan interpretasi terhadap kajian dalam teks sastra secara terus-menerus, karena interpretasi terhadap teks itu sebenarnya tidak pernah tuntas dan selesai. Setiap teks sastra senantiasa terbuka untuk diinterpretasi terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Syahputra dengan NIM A1B121084. Kelemahan pendekatan hermeneutik. Kekurangan teori ini adalah objektivitas teori ini diragukan karena terjadi subjektivitas penafsir atau interpreter. Maka para interpreter sangat urgent sekali dalam memberi makna dan pemahaman terhadap teks. Sebetulnya yang terpenting bagi interpreter adalah bagaimana hermeneutika itu dapat diterapkan secara kritis agar tidak ketinggalan zaman. Secara keseluruhan, dapatlah dinyatakan bahwa hermeneutika memang dapat diterapkan dalam interpretasi sastra. Hermeneutika tidak
lagi hanya diletakkan dalam kerangka metodologis, tetapi ia sudah mengikuti pemikiran hermeneutika mutakhir yang berada dalam kerangka ontologi. Baik teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8. Untuk sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Maksimal 6 orang penanya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.